Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi yang indah ini kita kembali bersama di dalam saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Godang Simanjuntak dari Jemaat GPIB Immanuel Batam. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia, kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang menghadap-Mu, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kasih, Engkau yang murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi yang indah ini kami dapat bersama kembali di dalam membaca Alkitab bersama. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya ampun dosa dan kesalahan kami, agar kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bacaan kita pada pagi hari yang indah ini diambil dari Roma 6 ayat 15 hingga ke 18.
Roma 6 ayat 15 hingga ke-18 yang menyatakan, "Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Demikian bacaan kita pada pagi yang indah ini. Mari kita renungkan bacaan kita pada pagi hari ini berdasarkan sabda Bina Umat, hamba yang dimerdekakan. Pada masa perdagangan budak masih diberlakukan, seorang budak yang dibeli, maka seluruh keberadaan hidupnya menjadi milik tuan yang membelinya. Apa yang diperintahkan oleh tuannya wajib dilakukan oleh budaknya. Sang budak tidak memiliki hak apapun karena hak hidupnya telah dibeli oleh tuannya. Paulus memakai gambaran budak atau hamba untuk menjelaskan jemaat Roma akan keterikatan jemaat untuk mengabdi kepada hukum Taurat atau Allah. Bagi orang Yahudi, mereka masih mempunyai anggapan bahwa kekristenan harus tetap berdasarkan pada hukum Taurat, sehingga mereka mempertanyakan bagaimana jemaat tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Menurut mereka, jika hidup mereka tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka mereka dapat saja terus berbuat dosa. Anggapan ini dibantah oleh Paulus bahwa pernyataan mereka itu keliru. Paulus memberi perumpamaan yang jemaat sudah tahu, bahwa seseorang menjadi budak atau hamba karena menjadi tawanan perang atau karena berhutang atau datang dengan sukarela untuk menjadi budak agar tuannya dapat menghidupi dirinya. Gambaran ini mengajarkan jemaat bahwa jemaat harus memilih apakah taat kepada dosa yang menuju kematian atau taat kepada Tuhan yang menuju kebenaran. Namun Paulus menaikkan syukur kepada Tuhan karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus membawa kehidupan jemaat dimerdekakan atau dibebaskan dari hamba dosa dan juga hukum Taurat, sehingga jemaat menjadi hamba yang hanya taat kepada Tuhan. Syukur kepada Allah, kita saat ini telah dipilih Allah menjadi hamba Tuhan yang taat kepada kebenarannya, yaitu firman dan perintah-perintahnya. Mari jadilah hamba yang terus berkarya di dalam pelayanan kepada Tuhan dan di dalam kehidupan di tengah masyarakat untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan kesediaan menjadi warga negara yang baik. Demikianlah renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku
Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena pada pagi hari yang indah ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah keselamatan yang Kau telah berikan membawa kehidupan kami untuk menjadi hamba Tuhan yang terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah kami seluruh anggota PKLU bersama keluarga besar dengan kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada-Mu. Bungkus rapat kami semua dalam kasih-Mu. Dan pada pagi yang indah ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu, terlebih lagi untuk anggota PKLU yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus yang menjamah melawati dan menyertai proses pengobatan dan pemulihan yang sedang berlangsung pada saat ini, bahkan mengangkat rasa sakit yang dirasakan pada saat ini hingga tiba saatnya sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya hari lepas hari. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.